ke sini pelajaran apa? IPA. Ini pelajaran IPA ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Ya. Yang memimpin doa adalah si Anggun. Dipersilakan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai dari surah Al-Fatihah, lalu doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman wa rzuqni fahman. Alhamdulillah. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kegiatan pada pagi hari ini akan berlancar dengan berjalan dengan lancar. Nah, kalian sudah mengikuti pertemuan pertama, jadi sudah tahu tujuan konseling kelompok itu apa? Sudah tahu? Jadi tujuan konseling kelompok merupakan salah satu jenis layanan yang ada di mana? Yang ada dalam bimbingan konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok adalah suasana yang hidup, bergerak, yang ditandai dengan interaksi dan komunikasi antara anggota kelompok. Nah, kita akan supaya kita lebih rileks, kita akan melakukan breathing. Nah, breathingnya kita menyanyi. Marina menari, tahu? Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara. Marina menari di atas menara. Nah, tepuk tangan dulu. Oke. Jadi kita kan pertemuan pertama sudah melakukan perkenalan, ya, atau menyebutkan nama dan hobi, kemudian tempat atau alamat. Nah, sekarang kita akan melakukan hanya menyebutkan nama ya. Sebutkan nama supaya lebih akrab lagi di dalam konseling kelompok. Nah, dimulai dari ibu ya. Hanya nama saja disebutkan. Kan sudah tahu tempat atau alamat ya dengan kelas. Nama saya Ibu Yulin Pulong sebagai guru BK yang ada di SMP Negeri 2 Dulubi. Dipersilakan untuk Jul Paulia untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Jul Paulia itu. Saya dari kelas 92, kelas 7 dari SMP Negeri 2 Dulubi. Silakan untuk Alfiran. Perkenalkan, nama saya Alfiran Bobi dari kelas 7 SMP Badung. Perkenalkan, nama saya Demusi dari kelas 7 SMP Negeri 2 Dulubi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sucian Bayawu dari kelas 7 SMP Negeri 2 Dulubi. Perkenalkan, saya Nahaya Bama dari kelas 7 SMP Negeri 2 Dulubi. Perkenalkan,
mengikuti drama dari kelas 3 SMP Negeri 2 Depok. Terima kasih perkenalannya. Nah, Ibu akan bertanya, kalau Indri kelas berapa? Dipertanyakan kepada teman-teman, kelas berapa Indri? Kelas 7. Kelas 7. Alamatnya, kalau alamat Indri masih tahu? Ya. Alamatnya alamat apa? Japani. Nah, jadi kalian sudah saling mengenal, sudah tahu hobinya, ya? Karena di pertemuan pertama sudah ada hobi dan alamat. Oke. Kita akan sepakat pertemuan ini hanya 40 menit karena di pertemuan pertama juga 40 menit. Oke. Di dalam konseling kelompok ada asas-asas ya. Asas-asas ada berapa? Ada 5. Ada yang bisa menyebutkan asas apa yang pertama? Ada? Kerahasiaan. Nah, dalam asas kerahasiaan itu apa? Kalau sudah ada masalah yang dibahas di sini, tidak bisa diceritakan kepada orang lain kecuali yang ada di ruangan ini. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua? Sukarela. Jadi kalian di sini datang di sini dengan sukarela. Tidak ada paksaan dari guru atau orang lain. Oke, yang berikut apa? Keterbukaan. Apa itu keterbukaan? Harus terbuka dengan masalah yang dialami, ya, harus terbuka karena ada masalah pribadi dan masalah sosial. Kemudian kenormatifan. Apa itu kenormatifan? Jadi kalau kenormatifan itu, kalau ada teman kita yang sedang berbicara atau sedang menanggapi, tolong dihargai. Kemudian keaktifan. Di dalam konseling kelompok ini kita harus berlatih untuk aktif. Aktif apa? Bertanya, berbicara, memberikan jawaban ya. Oke. Pada saat ini Ibu akan menjelaskan tentang pertemuan pertama kita tema apa yang di pertemuan pertama yang kita bahas? Siswa yang sering menyontek saat ujian atau saat ulangan. Nah, di dalam konseling kelompok kalian sudah tahu asas-asasnya. Jadi Ibu harap untuk melakukan mengucapkan janji supaya kita terikat dengan janji. Tidak ada yang berbicara tentang masalah si Alfiran atau si Indri atau si Rijain ya. Jadi kalau sudah ini dengan janji, maka takut ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan mengucapkan janji, kemudian kalian ikuti. Saya berjanji. Dengan ini menyatakan. Bahwa saya. Sanggup dan bersedia. Menerima. Menjaga. Dan merahasiakan semua data dan keterangan
kalian akan mendapat tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan kelompok, ya. Selama kegiatan kelompok berlangsung, kita menyepakati aturan dan etika. Yang pertama apa? Di saat kegiatan sudah dimulai, siswa tidak diperkenankan untuk berbicara atau bersuara. Yang berikut, siswa tidak diperkenankan untuk menanggapi sebelum diberikan izin untuk menanggapi. Oke, baiklah anak-anak, apa kalian sudah siap mengikuti kegiatan konseling kelompok yang kita lakukan pada saat ini? Siap. Oke, siap. Sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat tentang materi pertemuan kemarin? Dipersilakan, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Silakan. Siapa yang masih ingat? Dipersilakan untuk siapa? Yang saya tahu, Oke, Indri. apa saja yang kamu ketahui tentang menyontek? Nah, apa saja yang kamu ketahui tentang menyontek? Apa yang diketahui tentang menyontek? Yang pertama apa? Mencari bocoran soal, saling tukar jawaban, mengerjakan tugas dengan teman, menyuruh atau meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan tugas ujian di kelas. Berarti menyalin tugas orang lain, ya? Ya, Siapa yang lain? Silakan. Oh, Maharani, silakan. Salah satu solusinya agar kita tidak menyontek adalah kita memberanikan diri untuk bersikap jujur dan menerima hasil dari apa yang kita kerja walau hasilnya tidak sesuai dari yang kita harapkan. Berarti yang masih diingat adalah solusinya. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi, ya, karena mungkin saja kalian sudah lupa, hanya singkat saja yang Ibu berikan, ya. Oke. Pengertian menyontek ada 3 pendapat, ya. Nah, pendapat yang pertama Taylor dan Carol Hartono 2012, menyontek dapat didefinisikan sebagai mengikuti ujian dengan melalui jalan yang tidak jujur atau tidak benar, menjawab pertanyaan dengan cara yang tidak semestinya melanggar aturan dalam ujian atau kesepakatan. Berikut pengertian yang kedua, yakni dari menurut Rene dan Barger dan Hejin 2011, menyontek didefinisikan sebagai menggunakan cara apapun untuk mendapatkan sesuatu yang tidak adil, yang tidak termasuk berbohong, menutupi kebenaran, menipu dan melanggar kepercayaan. Yang berikut, perilaku menyontek adalah kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh hasil maksimal dengan cara yang tidak halal, seperti membuka apa? Membuka catatan, bertanya kepada teman, ataupun melihat langsung jawaban dari internet atau HP, dan perilaku lain yang tidak dibenarkan untuk dilakukan. Kemudian di situ ada apa? Ada faktor-faktor menyontek. Nah, kemarin ada berapa faktornya? Ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama apa? Adanya tekanan untuk mendapatkan
mendapatkan nilai yang tinggi. Yang kedua apa? Ingin untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, kurang waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Tidak adanya sikap menantang perilaku menyontek di sekolah. Kemudian ada apa lagi? Ada bentuk perilaku menyontek. Ada berapa lagi? Ada 4 ya. Yang pertama, indecision dapat diartikan sebagai perilaku di mana siswa mengganti suatu jawaban ketika ujian atau tes sedang berlangsung dengan menggunakan apa? Catatan ketika guru keluar dari ruangan atau kelas. Kemudian yang berikut, independen dapat didefinisikan sebagai menggunakan catatan ketika tes atau ujian berlangsung atau membawa jawaban yang telah lengkap atau dipersiapkan dari rumah. Kemudian sosial, yaitu perilaku menyontek di mana siswa menanggapi, melihat atau meminta jawaban dari orang lain. Yang keempat apa? Sosial pasif adalah mengizinkan seseorang melihat atau melengkapi jawabannya. Oke, ada faktor penyebab dan akibat. Ya, ada penyebab dan akibat. Faktornya dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri bagaimana? Kurangnya rasa percaya diri. Kemudian yang berikut, sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari insting untuk bertahan. Kemudian yang berikut, terpengaruh oleh budaya. Kemudian faktor dari guru. Guru tidak mempersiapkan proses belajar mengajar dengan baik. Kemudian yang kedua, guru banyak melakukan kerja sampingan sehingga tidak ada kesempatan untuk membuat soal-soal yang variatif. Terus yang ketiga, faktor dari dorongan orang tua. Jadi faktornya apa? Adanya hukuman yang berat kalau anak tidak berprestasi atau mendapat juara. Kemudian ketidak ada orang tua dan pengerti pribadi dan keunikan masing-masing dari anaknya sehingga yang terjadi paksaan kehendak. Kemudian akibat dari biasa menyontek. Apa akibatnya? Menjadi malas belajar, menjadi tidak jujur atau berbohong. Yang ketiga apa? Tidak ada inovatif baru terhadap generasi. Kemudian cara mencegah. Caranya bagaimana? Dengan belajar dan usahakan jangan duduk dengan teman yang pintar kurang lebih 80%. Menarik perhatian Anda untuk menyontek. Kemudian tingkatkan percaya diri. Kemudian jauhkan dari benda-benda yang bisa memfasilitasi untuk menyontek. Rajin beribadah dan perbuatan kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah Ibu akan membagikan. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan tentang menyontek ya. Ibu hanya mengulangi. Jadi Ibu akan membagikan LKPD. Kamu harus mengisi. Dan Ibu nanti sebentar Ibu akan membagikan lembaran evaluasi proses. Ibu akan bagi LKPD ya.
Silakan untuk mengisi. Ada di situ yang diisi ya, yang kuning. Tidak punya pertanyaannya. Silakan untuk mengisi. Isi nama, kelas 7.
kalau sudah ada yang sudah selesai, dipersilakan untuk presentasi hasil masing-masing. Sedikit lagi waktunya. Kalau sudah ada yang selesai, dipersilakan ya. Alkiran lagi. Sudah dijahit? Lupa belum? Oke, sudah nomor 6 ya. Sedikit lagi. Apa yang duluan? Alkiran atau Suncain? Masih nomor 5. Angger? Dua. Bentuknya ada dua ya. Lagi satu. Dijahit sudah? Indri lagi berapa? Lagi dua. Sedikit lagi. Sudah tidak? Sedikit lagi. Tinggal bentar. Kenapa kemarin ini tidak ada kendala? Tidak apa-apa, yang penting di kalau sementara di presentasi harus sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ada lagi yang bertanya?
melanjutkan lagi, jika saya sudah belajar keras dan ketika ujian berat dalam menyontek, bahkan hasil ulangan mereka yang menyontek lebih baik dari saya yang sudah belajar. Ketiga, menurut kamu, apa akibat yang ditimbulkan dari perilaku menyontek? Timbulnya rasa tidak percaya diri dan akan sering berbohong, tidak akan mendapatkan gagasan baru. Yang keempat, menurut kamu, bagaimana cara mengatasi perilaku menyontek di sekolah? Berdiskusi dengan guru atau pihak sekolah agar menenangkan dan mengarahkan dan memberikan pengarahan yang diberikan dapat diterapkan secara konsisten. Yang kelima, apa yang kamu lakukan agar terhindar dari kebiasaan menyontek? Kebiasaan menyontek anak akan memahami bahwa yang penting adalah hasil dari proses. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan hal positif dan negatif dari kebiasaan menyontek. Hal negatifnya adalah menyontek akan mengalami kesulitan mengembangkan diri sendiri. Positifnya adalah kreativitas yang biasanya timbul saat kita berpikir. Baik, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Silakan. Oke, saya Jain, silakan. Saya Sri Jain Goyamu akan menjawab Presentasi hasil jawaban saya. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku menyontek? Perilaku menyontek adalah perbuatan tercela yang tidak jujur yang dilakukan oleh siswa yang kurang rasa percaya diri dan tidak bertanggung jawab. 2. Pernahkah kamu melihat teman menyontek? Pernah. Apa tindakan kamu? Tidak ada untungnya orang menyontek dapat nilai bagus saat ulangan, percayalah itu tidak akan berdampak baik buatnya. 3. Menurut kamu apa akibat yang ditimbulkan dari perilaku menyontek? Kurangnya rasa percaya diri. Orang yang sering menyontek ke depannya akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. 4. Menurut kamu bagaimana cara mengatasi perilaku menyontek di sekolah? Orang tua bisa memfasilitasi anak untuk belajar, misalnya memberi kursus tambahan, ikut membantu anak belajar, dan sebagainya. 5. Apa yang akan kamu lakukan agar terhindar dari kebiasaan menyontek? Dengan belajar optimal dan percaya diri, siswa tetap bisa mendapatkan nilai baik tanpa harus menyontek. 6. Sebutkan dan jelaskan hal positif dan negatif dari kebiasaan menyontek. Negatif, tidak terlatih menghadapi masalah, tidak terlatih untuk mencoba menyelesaikan masalah sendiri. Positif, solidaritas antar teman, cepat dalam mengerjakan ulangan. Silakan lanjutkan. Siapa lagi? Silakan. Saya Anggun Budi Urbana akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang perilaku menyontek? Tindakan tidak jujur atau tidak adil untuk memperoleh keuntungan dalam suatu ujian. Yang kedua, pernahkah kamu melihat teman menyontek? Apa tindakan kamu? Jelaskan. Pernah. Menasihatinya agar ia menjadi sadar bahwa menyontek itu adalah hal yang tidak baik. Yang ketiga, menurut kamu apa akibat yang ditimbulkan dari perilaku menyontek? Kehilangan rasa percaya diri karena hanya mengandalkan orang lain. Nomor keempat, menurut kamu bagaimana cara mengatasi perilaku menyontek di sekolah? Diberikan hukuman yang menakutkan bagi anak yang menyontek agar tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kelima, apa yang kamu akan lakukan agar terhindar dari kebiasaan menyontek? Meningkatkan rasa percaya diri, memberikan apresiasi kepada setiap anak berapapun nilai yang diperoleh. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan hal positif dan negatif dari kebiasaan menyontek. Hal negatif menimbulkan sikap menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Hal positif karena menyontek merupakan bahwa contekan jawaban ke dalam ruangan sehingga contek dapat meningkatkan nilai dan mengandalkan mengerjakan soal. Terima kasih, itulah hasil dari saya.
saja kepada pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku menyontek? Perilaku menyontek adalah perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Kedua, pernahkah kamu melihat teman menyontek? Apa tindakan kamu? Jelaskan. Ya, saya pernah melihat teman saya sedang menyontek, dan tindakan saya adalah dengan memberitahu guru agar teman saya tidak bisa berbuat curang. Ketiga, menurut kamu apa akibat yang ditimbulkan dari perilaku menyontek? Akibatnya adalah kurangnya rasa percaya diri, terbiasa berbohong, dan malas untuk belajar. Keempat, menurut kamu bagaimana cara mengatasi perilaku menyontek di sekolah? Yaitu membuat kesepakatan dengan baik bila perilaku menyontek terulang lagi. Tetapkan konsekuensi apa yang harus diterapkan. Kelima, apa yang akan kamu lakukan agar terhindar dari kebiasaan menyontek? Yaitu memberi semangat dan memotivasi belajar. Orang tua harus memotivasi anak untuk belajar dan bisa memperbaiki hasil dibandingkan proses. Keenam, sebutkan dan jelaskan hal positif dan negatif dari kebiasaan menyontek. Hal positif adalah mendapatkan nilai yang bagus dari hasil menyontek, naik kelas dengan mudah. Dampak negatif adalah akan hilangnya percaya diri saat mengikuti ujian. Dia punya jawaban, dirinya menganggap bahwa orang lain lebih benar. Oke, dari presentasi dari Al-Quran Covid. Nah, sudah ini. Setelah kalian mengisi LKPD, ibu akan kumpul ya. Kumpul, taruh di situ. Terima kasih atas presentasi yang kalian telah lakukan. Nah, sekarang ibu akan silakan yang ingin memberikan solusi untuk kebiasaan menyontek dipersilakan untuk Claudia dipersilakan. Baik, saya akan memberikan solusi agar kita tidak sering menyontek saat ujian. Yang pertama adalah beri semangat dan motivasi belajar yang positif. Yang kedua, jaga kepercayaan diri anak. Yang ketiga, selalu apresiasi usaha anak. Yang keempat, lebih pentingkan proses daripada hasil. Nah, itulah solusinya. Harus apa? Harus kita meningkatkan rasa percaya diri. Yang berikut apa? Mengapresiasi hasil belajar siswa. Yang berikut mengutamakan proses daripada hasil. Terima kasih atas solusi yang diberikan oleh si Julpa. Jadi kita harus belajar lebih giat. Oke, baiklah. Adik-adik sudah melakukan mengisi LKPD. Nah, sekarang kita akan berakhir pertemuan kita pada hari ini. Ya, akan berakhir dikarenakan sudah mencapai 40 menit. Dari kegiatan ini, apa yang masih kurang atau masih kurang dipahami? Masih ada? Sudah tidak ada ya? Oke. Ibu akan memberikan lagi lembaran evaluasi proses, kemudian lembaran penilaian hasil dan refleksi. Kalian isi ya, sebentar ibu kumpul. Sekarang diisi, nanti ibu kumpul ya. Oke. Iya. Silakan untuk mengisi lembaran evaluasi hasil proses dan refleksi. Oke, dipersilakan.
Nah, Ibu sudah selesai mengisi lembaran evaluasi dan hasil belajar siswa dan refleksi. Siapa yang ingin merefleksi hasil refleksinya dipersilakan untuk dipresentasi atau Alfian dipersilakan refleksi materi atau refleksi yang kita bahas saat ini atau dalam konseling kelompok ini. Kamu sudah tahu, sebelumnya saya tidak tahu, begitu ya? Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfred Bobi akan merefleksikan hasil belajar hari ini. Yang pertama tentang perasaan saya saat belajar konseling kelompok. Saya sangat senang karena mengetahui apa saja dampak-dampak positif dan negatif bagi bahayanya menyontek, dan saya mengetahui bagaimana cara untuk menghilangkan sikap menyontek. Terima kasih, itulah refleksi dari saya. Beri tepuk tangan dulu untuk Alfian. Oke, jadi kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok ya? Ya. Sudah 2 kali masuk ke sini, jadi sudah tahu apa itu konseling kelompok, apa itu klasikal ya. Oke, terima kasih kalian sudah datang di sini dengan sukarela ya. Oke, sebelum kita menutup pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dipersilakan untuk memimpin doa, dipersilakan. Siapa? Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih karena sudah selesai. Insya Allah berikutnya kita akan melaksanakan lagi pertemuan berikutnya dengan tema yang berbeda ya. Temanya yang berbeda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi